diangkat tadi kisah nyata viral di podcast Lentera Malam. Film Maryam, janji dan jiwa yang terikat, penuh dengan teror psikis yang bikin susah napas. Di sini mental penonton diuji dengan berbagai adegan yang brutal dan penuh dengan darah. Seperti apakah kisahnya? Hayu, meluncur. Nama saya Maryam. Hari ini saya ingin berbagi cerita kisah hidup saya yang belum pernah saya bagi kepada siapapun. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2015, menceritakan sosok Maryam, perempuan yang dicintai oleh Raja Jin. Film Maryam dibuka dengan seorang ibu bernama Yeni yang pada malam itu sedang melahirkan. Sebelumnya dia pernah melakukan perjanjian dengan sosok jin, sehingga jin tersebut menginginkan anak Yeni. Singkat cerita, anak itu pun berhasil dilahirkan. Anaknya sehat dan berjenis kelamin perempuan. Setelah dukun beranak pulang, terlihat ada sesuatu pada bayi tersebut, di mana matanya berwarna merah. Singkat cerita, anak itu sudahlah besar. Dia perempuan dan diberi nama Maryam. Namun, ada yang aneh dengan Maryam. Dia sering bicara dan bermain sendirian. Hal itu menjadi bahan olokan para teman di sekolahnya. Rupanya sosok yang selalu bersama Maryam, dia sudah ada di dekat Maryam sejak dia lahir. Maryam tidak takut dengan sosok itu. Menurutnya jin baik dan selalu memberinya uang. Maryam juga tidak takut dengan teman-teman yang telah mengejeknya. Mereka sering dikejutkan oleh Maryam yang sering berpindah tempat secara tiba-tiba. Temanku bukan setan, dia baik. Saat jam kelas sedang berlangsung, guru membacakan kisah Nabi di masa lalu. Namun terlihat Maryam malah menggambar dan tidak mendengarkan gurunya. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Saat itu Maryam ditegur, lalu disuruh menceritakan tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam. Maryam, coba kamu ceritakan tentang sejarah Nabi Adam dan Hawa. Lalu sosok jin membisikinya. Maryam menjelaskan sejarah Nabi itu menggunakan bahasa Arab. Watadumu walal idyan arsil malak. Lakot kana tilafat ila Sulaiman alaihissalam hatta tadawula bilqis fil Islam karena jin. Lantas hal itu ditertawakan oleh teman-temannya yang menganggap Maryam mendapatkan bisikan dari jin. Seketika Maryam marah besar dan hal itu pun membuat semua murid di kelas mengalami kesurupan. Mereka berubah menjadi menyakiti diri sendiri. Ada yang masukkan jari ke dalam serutan, menusuk matanya dengan pensil, membenturkan wajahnya ke paku, berteriak histeris, dan menangis tanpa sebab. Guru yang hendak menolong pun seketika terpental ke belakang. Hal itu menandakan sosok jin di tubuh Maryam sangatlah kuat. Akhirnya Maryam dibawa ke masjid dan akan diruqyah oleh Kiai Soleh. Setelah ditanya oleh Kiai, ternyata sosok itu berasal dari bangsa jin Ifrit. Min ayyi sabin anta? Ifrit. Anna ma'aha munzul an mulikat. Sosok jin itu sangat kuat. Dia menendang air doa dan mengguyurkan air itu kepada bapak-bapak yang ada di sana. Kemudian, para jemaah yang ikut meruqyah malah diserang sampai mulutnya berdarah. Tetapi beruntung, ruqyah dapat diselesaikan. Kiai menjelaskan kepada ibu, jin yang menempel kepada Maryam adalah jin Ifrit. Bisa dibilang itu adalah jin dari golongan yang paling kuat, paling senior, karena dia ada sebelum Nabi Adam. Selama ini ibu mengira Maryam hanya halusinasi, tetapi sekarang ia sadar anaknya terpengaruhi oleh jin Ifrit. Kiai berjanji akan menolong Maryam. Ia berkata manusia derajatnya lebih tinggi daripada jin dan insya Allah bisa ditaklukkan.
Kemudian Kiai bertanya apakah Maryam suka kepada temannya, dalam kurung jin ifrit. Maryam menyukainya, tetapi ia tidak senang jika jin ifrit menyakiti para teman-temannya. Setelah itu ibu dan Maryam pamit pulang. Lalu, dua santri Kiai yaitu Farhan dan Rizky melihat ada hal aneh pada diri Maryam. Namun Kiai mengatakan daripada memikirkan itu, lebih baik mereka melanjutkan hafalan Al-Qur'annya. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng, makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh, kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas, pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang, Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Singkat cerita, Maryam sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Bahkan saat itu, sudah ada satu pria yang terpikat kepadanya. Kemarin dia baru saja diberikan hadiah kalung warna hijau. Namun di sisi lain, sosok jin ifrit masih ada di sampingnya. Pada hari itu, Maryam pamit pergi kerja kepada ibunya. Ia akan berangkat dengan pacarnya, yaitu Mas Bagas. Namun sosok jin ifrit terus mengawasinya. Dia menyamar sebagai sosok nelayan berwujud kakek tua. Di tengah jalan jin ifrit cemburu dengan kedekatan mereka berdua, sehingga beberapa kayu terjatuh menghalangi jalan. Bagas turun dari motor untuk membenarkan kayu-kayunya. Lalu setelah itu, perjalanan dilanjutkan lagi. Mereka bekerja di sebuah tempat pengolahan ikan karena memang tempat tinggal mereka ada di dekat pantai. Saat itu, salah satu pekerja bernama Adi merupakan mantan pacar Maryam. Sekarang dia membenci Maryam karena menganggapnya sebagai wanita pembawa sial. Gara-gara dekat dengan Maryam, Adi menjadi kena sial sampai wajahnya menjadi bolong. Dia memperingatkan Bagas agar hati-hati. Mas Bagas berkata, Maryam tidak usah mendengar ucapan Adi, dan nanti pulang kerja, dia akan antar Maryam lagi sampai ke rumahnya. Saat baru mulai bekerja, Maryam diledek oleh teman-temannya, yaitu Nur dan juga Eka. Mereka sudah mengetahui Maryam dan Bagas resmi berpacaran. Bahkan Maryam sudah diberi kalung. Mereka harap wajah Mas Bagas tidaklah bolong seperti wajah Adi. Rupa-rupanya, sudah banyak orang yang mengetahui jika Maryam diikuti oleh jin, dan mereka menghina Maryam dengan hal tersebut. Kemudian Mas Bagas datang. Dia memberitahukan jika bos mereka yaitu Pak Taufik menyuruh untuk ambil pasokan ikan saat waktu maghrib nanti, karena mereka kekurangan ikan untuk produksi di pabrik. Bagas mengajak Maryam, Nur dan juga Eka untuk ikut ke teluk nanti. Waktu maghrib pun tiba. Mereka datang ke teluk untuk ambil ikan. Mereka tampak ketakutan karena rumornya di teluk itu banyak setan. Maryam jalan di belakang saat itu dan lampu seketika mati. Saya takut, Kak. Kita Secara mengejutkan, rupanya Maryam sudah kesurupan. Dan ternyata itu adalah sosok jin ifrit yang sedang menyamar. Sementara Maryam yang asli baru keluar dari WC. Lalu, Maryam mendengarkan suara keributan. Rupanya Bagas dan yang lain sedang kesurupan. Maryam tercengang melihat hal itu. Ia seketika berteriak, meminta agar jin tidak mengganggu teman-temannya. Dan seketika mereka semua sadar kembali. Akhirnya mereka semua dipanggil oleh Pak Taufik. Semua orang berusaha menjelaskan jika Maryam adalah penyebab tragedi kesurupan tadi, karena dia didampingi oleh sosok jin. Pak Taufik berteriak, meminta mereka untuk berhenti berbicara. Lalu mereka semua pun dibubarkan.
Semua orang pergi saat itu, terkecuali Maryam karena ia akan diinterogasi oleh Pak Taufik. Pak Taufik menanyakan kebenaran tentang sosok jin yang selalu mengikuti Maryam. Jika benar, maka Maryam harus berhenti bekerja untuk sementara waktu karena dia mengganggu pegawai lainnya. Pergi cari wong-wong, anak setan dalam diri kamu. Yuk ya. Saat itu Bagas berusaha membela Maryam. Ia mengatakan kesurupan tadi diakibatkan karena mereka datang di waktu maghrib, bukan karena Maryam. Tetapi Pak Taufik tidak peduli, lalu dia pergi. Maryam merasa sedikit kecewa, lalu ia bergegas pulang. Kemudian Bagas menyusulinya. Bagas sangat ingin membela Maryam, namun saat diteluk tadi, ia benar melihat jin itu menyerupai sosok Maryam. Tetapi Bagas tidak mau meneruskan pembicaraan tersebut. Lalu dia mengajak Maryam untuk pulang bersama. Sesampainya di rumah, Bagas memberitahu ibu jika tadi Maryam kesurupan. Lalu saat itu, Bagas bicara serius kepada ibu jika ia ingin menikahi Maryam. Saya nggak apa-apa, Bu. Saya serius sama Maryam. Saat itu ibu cukup terkejut. Ia bertanya Bagas sudah tahu kan kalau Maryam bukanlah gadis biasa. Ada sosok jin yang mendampinginya. Selama ini Maryam ngalamin apa? Namun, Bagas mencintai Maryam dengan tulus dan ia menerima Maryam apa adanya. Di sisi lain, Maryam teringat dengan perkataan Kiai Soleh. Jika dia ingin melihat wujud asli jin Ifrit, maka dia harus baca surat Al-Jin ayat 11 dan harus diulang-ulang. Maryam sungguh-sungguh pengen lihat jin, baca surat Al-Jin ayat 11. Karena kejadian di Teluk tadi, Maryam jadi penasaran dengan jin yang selama ini mengikutinya. Namun seketika nyalinya menjadi ciut. Lalu ia memasukkan surat Al-Jin itu ke dalam laci dan memutuskan untuk tidur. Namun, laci seketika terbuka dengan sendirinya. Maryam bangun menutup lacinya lagi. Tapi tiba-tiba laci itu terbang, membuat Maryam seketika terkejut. Dan saat itu, di atas kertas surat Al-Jin, seketika ada sebuah kertas muncul misterius. Itu adalah surat dari jin Ifrit yang mengatakan akan selalu melindungi Maryam. Akhirnya Maryam memutuskan membaca surat Al-Jin itu. Ia penasaran dengan sosok jin itu. Lalu sosok itu mulai muncul di balik tirai. Sosoknya tampak tunggu kiris. Namun seketika, bayangan itu menghilang karena ibu masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Maryam menikmati pemandangan laut bersama Mas Bagas. Saat itu dia bertanya apakah Bagas benar-benar akan menikahinya. Ia khawatir hal buruk terjadi kepadanya. Namun, Bagas yakin dia akan baik-baik saja dan keputusannya sudah mantap untuk menikahi Maryam. Kemudian Bagas mengantar Maryam pulang kembali. Setelah itu, tiba-tiba sosok jin muncul dari arah belakang dan sudah menyerupai sosok Maryam. Dan secara mengerikan, dia pun terus mengawasi Bagas. Keesokan harinya, Maryam terbangun karena sosok jin menarik paksa kalungnya sampai copot. Ia merasakan firasat buruk terhadap Mas Bagas. Namun ia tidak mau berpikir aneh. Kemudian berniat membuka jendela untuk menyambut hangatnya mentari. Tapi alangkah terkejutnya ia karena malah disambut oleh air kencing. Rupanya itulah Bagas yang kini berubah menjadi gila. Saat itu Bagas tak pakai baju dan kencing di rumah Maryam. Hal itu pun dilihat oleh banyak warga. Saat itu ibunya Bagas datang juga. Dia sangat malu dengan kelakuan anaknya. Lalu Bagas mendekati Maryam. Seketika mulutnya mengeluarkan darah. Selain itu, dia pun mencabut lidahnya sendiri.
Lalu Bagas membenturkan kepalanya kepada tiang guys, hingga akhirnya dia pun meregang nyawa. Bagas kemudian dimakamkan. Banyak orang percaya Bagas mati karena nekat akan menikahi Maryam, si gadis pembawa sial. Maryam berlarian saat itu karena ia ingin melihat Bagas untuk yang terakhir kalinya. Namun Maryam malah diusir oleh ibunya Bagas. Ia tidak sudi Maryam ada di makam anaknya. Dia juga menyalahkan Maryam atas kematian Bagas. Lalu saat itu, seorang anak kecil kesurupan jin ifrit. Dengan berbahasa Arab, dia berkata kepada Kiai Soleh jika dia mampu membunuh manusia. Namun Kiai menjawab, hidup dan matinya manusia itu adalah kehendak Allah. Sementara Maryam, dia masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Bagas. Saat ibu membuka pintu rumah, tiba-tiba Maryam sudah menghilang. Rupanya Maryam berlari ke arah tepi laut. Maryam sangat bersedih, dia tidak kuat dengan situasi ini dan memilih untuk menenggelamkan diri ke laut. Namun untungnya, saat itu Kiai Soleh datang. Dia berusaha menahan Maryam dan berkata jika itulah yang diinginkan oleh jin. Jin akan sangat senang jika Maryam pun bunuh diri. Kiai harap Maryam tenang dan juga bersabar. Saat malam hari, Kiai menitip pesan kepada Rizky, salah satu santrinya, yang dimana ia akan sholat sampai waktu subuh dan meminta agar tidak ada yang mengganggunya. Dan jika Farhan, santrinya yang sedang kuliah di Mesir, sudah tiba ke pesantren ini, maka beritahu dia agar langsung menemuinya di masjid. Pada awalnya, Kiai sholat seperti biasa dan tanpa gangguan. Allahu Akbar. Namun, setelah melakukan salam, sosok jin ifrit mulai muncul. Rahmanul Muqtadir. Ikfini ya kafi wa anna. Dia mengikuti bacaan zikir Kiai Soleh. Kiai bertanya apa yang diinginkan oleh jin tersebut. Lalu sosok jin seketika terbang dan wujudnya menyerupai Maryam. Ketika dia muncul di hadapan Kiai, jin mengatakan jika sholat dan zikir tak akan membuat dirinya terpisah dengan Maryam. Kemudian terlihat ada sesuatu yang masuk ke kamar Maryam. Dan rupanya itu adalah Kiai. Kiai bertanya apakah Maryam sudah sholat. Dan Maryam menjawab sudah. Saat itu Kiai bertanya, apakah Maryam ingin beribadah dengan tenang? Maryam terus selalu beribadah dan juga berusaha agar ia dapat terlepas dari jin itu. Lalu Kiai pamit pergi. Maryam sempat menahannya, karena jika Kiai pergi, ia bingung minta bantuan kepada siapa. Kiai menjawab, selama ini yang membantu Maryam adalah Allah. Jadi Maryam tidak perlu khawatir. Setelah itu Maryam terbangun dari tidurnya. Dan ternyata benar, pada hari itu Kiai Soleh meninggal. Farhan, salah satu santrinya, turut menguburkan. Padahal ia baru pulang dari Mesir, tetapi sesampainya di pesantren, ternyata Yai sudah meninggal. Sementara Maryam terlihat sangat lemas karena orang-orang yang ia sayangi meninggal dalam waktu berdekatan. Saat itu Farhan berusaha menguatkan Maryam, yang mana terus bersedih. Ikhlas ya, Mar. Sepulangnya dari makam, Maryam sangat marah kepada sosok jin itu. Mengapa dia mencelakai orang-orang terdekatnya? Ia berteriak menantang jin tersebut. Kenapa masih ganggu yang lain? Kenapa ganggu yang lain? Lalu terdengar suara gaduh dan terlihat kamar Maryam sudah hancur berantakan seperti kapal pecah. Dan di sana ada sebuah surat dari jin dengan bahasa Arab. Artinya adalah,
hiduplah bersamaku. Maryam tidak sudi hidup dengan jin, lebih baik ia mati. Ibu berusaha menggagalkan aksi Maryam yang akan menyayat tangannya dengan sebilah beling. Ibu mengatakan biar ia saja yang mati. Seketika tangan Maryam dikendalikan oleh jin dan hendak menunduk ibunya. Namun beruntung Maryam dapat mengendalikan diri. Setelah itu, tangan kaki Maryam diikat di atas kasur karena khawatir dia akan kembali menyerang dan melukai orang lain. Walaupun dalam keadaan terikat, jin itu tidak hentinya mengganggu Maryam, guys. Atap rumah seketika berubah menjadi gerbang ke alam jin. Lalu sosok jin ifrit muncul menimpa badan Maryam. Adegan beralih kepada Maryam yang lepas dari tali ikatannya. Lagi-lagi dia berusaha menenggelamkan diri ke laut. Untungnya ia diselamatkan oleh Farhan. Jin di tubuh Maryam sangat muak karena banyak sekali orang-orang yang berusaha memisahkannya dengan Maryam. Lalu jin berkata jika Farhan akan kalah seperti gurunya yaitu Kiai Soleh. Farhan segera memegang kepala Maryam dan dengan bacaan doa, jin ifrit dapat keluar. Lalu Farhan membawa tubuh Maryam yang tak berdaya itu ke arah daratan. Sesadarnya Maryam dari pingsan, lalu Farhan memperkenalkan diri. Sebenarnya mereka sudah pernah ketemu, namun saat masih kecil. Maryam merasa bersalah atas kematian Kiai, tapi Farhan berkata ia yakin pasti Kiai tidak mau jika Maryam terus menyalahkan diri atas kematiannya. Sebagai manusia, kita tidak boleh menyalahkan diri atas sebuah kematian. Siang harinya, Maryam sholat zuhur. Namun ia tak hentinya mendapatkan gangguan, guys. Sejadahnya seketika ditarik hingga ia terjatuh. Maryam berteriak kepada jin agar tidak mengganggu dirinya dan biarkan ibadah dengan tenang. Lalu dia mengucapkan basmalah sebelum kembali memulai sholatnya. Malam harinya, Farhan ziarah ke makam Kiai. Ia membaca surat yang dibuat oleh Kiai sebelum meninggal. Pada surat itu, Kiai meminta tolong agar Farhan menjaga Maryam, cintai dia dengan tulus, agar cinta Maryam tidak dikuasai oleh jin. Farhan minta maaf karena belum sempat bertemu dengan Kiai. Namun, ia akan berusaha melanjutkan perjuangannya untuk menyelamatkan Maryam. Saat Farhan baca doa untuk Kiai, seketika ia mendengar suara yang mengikuti bacaan doanya. Dari kejauhan, ia melihat sekumpulan para wanita pakai mukena berwarna hitam. Tentu mereka adalah para jin Islam. Lalu di belakang Farhan, sosok kakek nelayan tua itu muncul kembali. Dia berkata dalam bahasa Arab, apapun yang Farhan lakukan, dia akan tetap memiliki Maryam. Lalu seketika para jin itu menghilang. Kemudian Maryam ada di dunia lain. Di sana semuanya berwarna merah. Ia pikir di belakangnya adalah pohon tinggi besar. Namun ternyata itu adalah jin ifrit. Saat jin mendekatinya, seketika Maryam terbangun dari mimpinya. Maryam lanjut tidur lagi. Namun bayangannya tertinggal pada tembok, guys. Itu adalah jin ifrit yang selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya, Maryam kerja lagi di tempat pengolahan ikan. Saat itu seperti biasa, Nur dan Eka membicarakannya. Mereka tahu jika kemarin Maryam berusaha bundir di laut, tetapi diselamatkan oleh ustadz yang baru datang ke desa ini. Jika Maryam kerja lagi di sini, mereka akan bernasib sama seperti Mas Bagas. Padahal saat itu,
Maryam baik-baik saja dibicarakan. Akan tetapi, yang tidak terima adalah sosok jin ifrit di dalam tubuh Maryam. Dia tidak terima jika ada yang menjelek-jelekan Maryam. Lalu jin ifrit menarik tubuh Eka dan ia letakkan di atas air mendidih. Jin ifrit berkata, Eka akan bernasib lebih tragis daripada Mas Bagas. Namun untungnya Ustadz Farhan datang dan segera menyadarkan Maryam. Setelah kejadian itu, Farhan mendatangi Maryam yang tampak murung. Dia memberikan tasbih yang ia beli saat kuliah di Mesir. Ia ingat saat kecil dulu, Maryam senang memainkan tasbih milik Pak Kiai. Farhan minta agar Maryam tidaklah menyerah, terus berusaha dan juga berdoa. Maryam harus ingat jika dia tidak sendiri, ada Allah yang selalu hadir untuknya. Maryam kembali melaksanakan sholat supaya hatinya tenang. Setelah selesai, dia akan membaca doa yang sudah dituliskan oleh Ustadz Farhan. Namun seketika muncul banyak api bertuliskan bahasa Arab di seluruh dinding kamarnya, yang artinya adalah, setiap tidurmu, aku selalu menulis namamu. Maryam terus membaca doa-doa. Dan seketika, semua tulisan api itu menjadi menghilang. Tidak lama kemudian, kotak hijaunya terjatuh yang berisikan kalung pemberian dari Mas Bagas. Namun di sana ada sebuah surat yang muncul misterius lagi. Surat itu dari jin. Itu adalah surat cinta dalam bahasa Arab. Maryam segera pergi ke dapur dan membakar kotak hijau yang berisikan surat itu. Namun saat dia kembali ke kamar, kotak hijaunya muncul lagi dan suratnya masih ada. Maryam berlari lagi ke dapur dan melempar kotak itu ke api suluh. Namun tiba-tiba kotak itu terlempar keluar dari api, guys. Seketika muncul bisikan dari jin. "Mengapa kamu tidak mendengarkanku, Maryam?" ucap jin itu. Dan secara berulang kali, jin mengatakan jika dia mencintai Maryam. Seketika ibu datang, menenangkan Maryam yang berteriak histeris. Kemudian Maryam bertemu dengan Ustadz Farhan. Ia menunjukkan semua surat-surat berbahasa Arab yang ia dapatkan dari jin. Ustadz membacanya satu persatu. Dan Farhan mengetahui jika jin itu sangat bucin kepada Maryam. Maryam takut jin itu muncul lagi. Kemudian Farhan segera membuang surat-surat itu ke air laut, guys. Insya Allah jin ifrit tidak akan mengganggunya lagi. Suatu hari, ibu melihat Maryam tengah berzikir setelah sholat. Ibu bahagia anaknya tetap rajin beribadah. Lalu ibu pun pergi keluar. Di depan rumah tampak ada tetangga yang sedang beli ikan. Tidak lama, para tetangga melihat Ustadz Farhan masuk ke rumah Maryam. Mereka jadi curiga karena di rumah itu hanya ada Ustadz Farhan dan Maryam saja. Mereka menuduhnya akan berzina. Lalu seketika pintu rumah terbuka dengan sendirinya dan para tetangga masuk ke dalam, guys. Padahal Ustadz Farhan yang sebenarnya ada di makam Kiai Soleh. Di sana ia mendengarkan suara Kiai seperti sedang mengaji Al-Quran. Sementara itu, ibu-ibu terkena jebakan Batman. Mereka semua diserang sampai tewas oleh jin ifrit. Maryam yang asli ada di luar rumah. Dia terkejut melihat tetangganya sudah tewas di rumah. Alhasil warga desa mengamuk. Mereka menuduh Maryam telah membunuh orang. Saat itu Ustadz Farhan datang dan berusaha melerai keributan. Namun Ustadz berujung dilempari batu hingga kepalanya berdarah. Malam harinya, luka Farhan diobati oleh ibu. Sementara Maryam masih menyalahi diri sendiri dan murung di kamar. Saat itu, Ustadz bercerita
jika tadi ia berziarah ke makam Kiai Soleh dan di sana ia mendengarkan suara beliau mengaji. Awalnya ia mengira itu halusinasi karena dia rindu mendengar bacaan Quran Kiai Soleh. Namun akhirnya ia sadar suara itu sangat jelas di telinganya. Kiai Soleh membaca Quran surat Ar-Rum yang mana itu berkaitan dengan pernikahan. Ustaz Farhan akhirnya yakin jika itu adalah pertanda agar ia menikahi Maryam. Dan hal itu juga yang dapat melepas hubungan Maryam dengan jin Ifrit. Jika Maryam menikah dengan manusia lain, maka jin itu pun akan terlepas darinya. Mendengar Maryam akan dinikahi, seketika jin Ifrit bereaksi. Dia tak akan membiarkan Farhan menikahi Maryam, guys. Dan ia akan membunuh Farhan secara perlahan dan sangat menyakitkan. Namun Farhan dapat membuat Maryam menjadi sadar kembali. Maryam jadi banyak berpikir. Ia tidak mau Ustadz Farhan menjadi celaka gara-gara ingin menikahinya. Karena jin Ifrit akan melakukan segala hal supaya ia tidak menikah dengan manusia manapun. Keesokan harinya, Maryam mengobrol dengan Ustadz Farhan. Ia mengatakan jika Ustadz menikahinya karena kasihan, lebih baik pernikahannya dibatalkan. Namun, Ustadz mengatakan jika ia menikahi Maryam secara ikhlas dan akan mencintainya karena Allah. Namun seketika muncul bisikan jin yang mengatakan jika Farhan itu bohong. Dia menikahi Maryam karena hanya ingin menguji kemampuannya dan tidak benar-benar tulus mencintai Maryam. Hal itu membuat Maryam ketakutan sehingga berlarian menuju rumahnya. Ketika di rumah, Maryam melihat gerbang alam jin muncul di atas atap. Lalu tulisan api berbahasa Arab muncul kembali yang mengatakan jika jin Ifrit lebih mencintai Maryam. Bacaan doa terus Maryam lantunkan sehingga jin itu hilang dan ia disadarkan oleh ibunya. Malam harinya, Ustadz Farhan dan para santri lain akan melaksanakan sholat hajat untuk meminta petunjuk atas pernikahannya dengan Maryam. Sholatnya akan dilakukan sampai subuh dan setelah itu dilanjutkan dengan ijab kabul. Namun ketika sedang berwudu, Maryam diganggu oleh jin Ifrit. Lalu dia pun dibawa ke alam jin. Ibu merasa aneh karena Maryam berwudu sangat lama. Namun setelah disusuli, ia melihat Maryam tidak ada di sana dan hanya mukenanya saja yang tertinggal, guys. Saat sholat akan dimulai, ibu segera memberitahu Farhan jika Maryam telah menghilang. Sesadarnya Maryam terbangun di alam jin. Di sana ia melihat para jin sedang mengangkat tubuh seorang bayi. Di sisi lain, karena keadaan sudah genting, Ustadz Farhan segera melakukan pernikahan supaya jin Ifrit dapat dikalahkan. Dan saya kawinkan Anda dengan Siti Maryam binti Farid Jainun almarhum dengan mas kawin 3 gram cincin mas dan uang 200.000 rupiah. Namun ketika proses ijab kabul, banyak sekali halangan yang mengganggu. Awalnya botol air seketika pecah misterius. Kemudian muncul angin ribut menerpa mereka semua. Tidak ingin menyerah, Ustadz Farhan terus melanjutkan ijab kabulnya. Namun teror semakin mengerikan, di mana darah mulai keluar dari mulut para jemaah, sehingga suasana sudah mulai tidak kondusif. Di alam jin, Maryam yang berusaha melarikan diri, nahas malah terjatuh, sehingga jin Ifrit segera mendekatinya. Jin itu sangat marah. Ia bertanya, kenapa Maryam menolaknya? Bukannya sejak dulu dia yang selalu ada untuk Maryam. Jin itu sudah sangat setia kepada Maryam daripada manusia lainnya. Namun Maryam tetap menolak. Ia tidak ingin hidup bersama jin itu. Di sisi lain, walaupun mulutnya berdarah, Ustadz Farhan masih berusaha mengucapkan ijab kabulnya hingga titik darah penghabisan. Dan pada akhirnya,
ia selesai mengucapkannya, dan para hadirin mengesahkan pernikahan tersebut. Jin Ifrit mengatakan jika Maryam tidak akan pernah terlepas darinya. Lalu saat itu, Maryam dengarkan doa yang dibacakan oleh Farhan. Lalu ia mengikuti bacaan tersebut. Khairun fi dini. Karena hal itulah, Maryam dapat kembali ke alam dunia. Tidak lama ibu melihat Maryam ada di depan masjid. Ustadz Farhan segera menghampirinya, dan sekarang mereka telah resmi sebagai suami istri. Namun, walaupun sudah menjadi istri orang, tetapi Jin Ifrit masih selalu mengawasi Maryam. Saat itu terlihat Ustadz Farhan dan juga Maryam tengah sholat berjamaah. Padahal Maryam yang asli baru saja selesai dari dapur sulur. Di akhir film, sosok Maryam yang sebenarnya memberi penjelasan jika jin itu tak akan pernah melepaskannya. Dan bahkan jin itu tetap mengawasinya saat proses syuting film ini. Ya, setidaknya jin itu tidak mengganggu dan menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan film pun berakhir.